Maraknya kasus bullying atau Seorang pelajar tindasan yang sekolah terjadi menengah di pertama lingkungan di Blitar, pendidikan Jawa seperti Timur sekolah sudah selama 1 minggu masyarakat. memilih Instagram ini berdiam diri dinobatkan di sebagai rumah media Banyak pihak sosial yang menyebut paling sering trauma digunakan dan tak untuk mau melakukan sekolah perundungan atau mengalami bullying perundungan secara online. sekolahnya. Alasan perundungan tak hanya ejekan, namun korban juga kerap mengalami kekerasan. Pihak orang tua korban Bullying merupakan permasalahan serius di kalangan anak-anak dan remaja yang dapat memberikan dampak negatif jangka panjang, tidak hanya terhadap korban tetapi juga terhadap pelaku dan lingkungan sekitarnya. Bullying dapat merugikan kesejahteraan psikologis dan emosional anak, meningkatkan risiko masalah kesehatan mental, dan menghambat proses pembelajaran di lingkungan sekolah. Perilaku ini mencakup intimidasi, penghinaan, ancaman, serta tindakan fisik atau verbal yang merendahkan. Di banyak kasus, permasalahan bullying muncul karena ketidakpahaman atau ketidakmampuan dalam mengelola konflik, rendahnya kesadaran akan dampak psikologis tindakan tersebut, atau ketidaksetaraan dalam kekuasaan di antara siswa. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan preventif dan edukatif yang dapat meningkatkan kesadaran, empati, dan keterampilan sosial anak-anak sehingga mereka dapat menjadi bagian dari lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan mendukung. Definisi bullying sendiri yaitu suatu tindakan negatif yang dapat menyakiti hati orang lain. Bullying ini sendiri dapat dilakukan oleh individu maupun per kelompok yang dilakukan secara langsung kepada orang yang tidak dapat melawannya. Jenis-jenis bullying. Bullying dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan beberapa jenis bullying melibatkan perilaku yang merugikan atau melecehkan individu secara fisik, verbal, atau sosial. Berikut adalah beberapa jenis bullying beserta contohnya. Yang pertama, bullying fisik, kedua, bullying verbal, ketiga, bullying sosial atau rasional, keempat, bullying elektronik atau cyberbullying, yang kelima, bullying seksual, yang keenam, bullying rasial atau etnis, yang ketujuh, bullying terhadap disabilitas atau kelemahan, dan yang kedelapan, bullying akademis, dan yang terakhir, bullying di tempat kerja atau workplace bullying. Penting untuk diingat bahwa bentuk bullying dapat bervariasi dan tidak terbatas pada contoh-contoh di atas. Setiap tindakan yang merugikan dan berulang yang menyakiti atau merendahkan seseorang dapat dianggap sebagai bentuk bullying. Bullying dapat memberikan dampak yang negatif pada korban, baik secara langsung maupun secara jangka panjang. Contoh dari dampak bullying itu sendiri adalah mengalami ketakutan dan kecemasan, kehilangan kepercayaan diri, dan mengisolasi diri. Penanganan yang bisa kita lakukan untuk mengatasi bullying. Yang pertama, berikan rasa perlindungan yang aman. Dengarkan ceritanya tanpa menyela dan tenang. Yakinkan mereka bahwa mereka melakukan tindakan yang benar dengan angkat bicara mengenai perundungan yang terjadi. Yang kedua, jangan bertindak kasar. Jika korban perundungan menceritakan hal yang terjadi, sebaiknya pastikan emosi tetap stabil dan jangan bertindak kasar kepada pelaku maupun kepada korban. Yang ketiga, selalu dampingi korban. Yang keempat, buatlah komunikasi yang baik. Yang kelima, lakukan komunikasi terpisah dengan pelaku bullying, seperti bertanya mengenai motif dan tujuan tindakan tersebut terjadi. Yang keenam, berikan edukasi pada pelakunya, seperti berikan pengertian bahwa tindakan tersebut dapat menyakiti atau bahkan menyebabkan seseorang mengalami gangguan kesehatan. Yang ketujuh, yang tidak kalah penting, yaitu jangan ragu bertindak sesuai ketentuan hukum. Pada metode pelaksanaan, terdapat beberapa mata acara, yaitu yang pertama adalah pengerjaan pretest, yang mana dilakukan untuk mengukur pemahaman peserta mengenai bullying. Yang kedua adalah pemberian materi dan tanya jawab. Pemberian materi terkait bullying meliputi definisi, jenis-jenis, dampak, dan penanganannya. Pemberian materi menggunakan media bantu PowerPoint yang akan kami presentasikan kepada para peserta dan disediakan juga sesi tanya jawab. Yang ketiga adalah sesi studi kasus, di mana seluruh peserta akan dibagi menjadi 5 kelompok berdasarkan kelas masing-masing, dan di sana mereka akan diberikan beberapa kasus dan mereka diminta untuk berdiskusi terkait dengan jawabannya. Yang keempat adalah pengerjaan post-test, di mana yang dilakukan untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta mengenai materi yang sudah diberikan. Yang kelima adalah penempelan poster Simba, yaitu penempelan poster pada beberapa tempat di sekitar lingkungan Pondok Pesantren Ulumul Quran, yang mana diharapkan dapat menjadi salah satu sarana agar para siswa tidak melupakan apa yang disampaikan. Untuk lokasi dari pelaksanaan Festival Gagasan kami sendiri, kami memilih untuk melaksanakannya di SMP Plus Ulumul Quran Al-Mustafa yang terletak di Lebak Caya Indah, Citali, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang di Jawa Barat. Untuk alasan kami memilih SMP tersebut adalah karena letaknya yang cukup jauh dari UNPAD, yakni sekitar 20 menit jika memakai mobil,
dan juga lokasinya cukup terpencil dibandingkan dengan Kecamatan Jatinangor. Untuk target sasaran, target kami adalah siswa-siswi kelas 7 sekolah menengah pertama, sedangkan untuk indikator keberhasilan, lebih dari 50% kelompok dapat menjawab studi kasus dengan jawaban ideal dan hasil post-test meningkat sebesar 20% dari pretest.